statement dia dan juga surat terbuka terkait pemakzulan terhadap Jokowi sudah kelewat batas. Selalu ada niat dan udang di balik batu jika seseorang berani membuat kontroversi dalam skala besar. Denny Indrayana bahkan berani menyenggol negara dan meminta Jokowi dimakzulkan. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Siapa yang tidak kenal Denny Indrayana yang sedang menikmati puncak popularitas akibat berbagai statement kontroversialnya belakangan ini? Sebagian besar orang yang tidak mengenal orang ini akhirnya jadi kenal. Tak kenal maka tak sayang, meskipun saat ini banyak orang mulai membenci dan mengutuk orang ini. Ini dimulai saat Denny mengaku mendapatkan informasi bahwa MK akan mengabulkan gugatan terkait sistem pemilu, sehingga berubah dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup atau coblos partai. Menurut dia, informasi yang dia dapatkan itu bersumber dari orang yang sangat terpercaya kredibilitasnya dan bukan dari hakim konstitusi. Denny kemudian dianggap membocorkan rahasia negara dan membuat kegaduhan. MK menjadi terdesak oleh persepsi yang terbentuk di benak masyarakat. Menurut berita yang beredar, Denny sudah dilaporkan oleh seseorang karena dugaan menyebarkan hoaks terkait putusan MK. Kabar terakhir, dia masih berada di Australia. Dan mari kita main tebak-tebakan. Apakah dia bakal berani pulang ke Indonesia dan menghadapi masalah ini? Atau akan terus sembunyi di sana sampai masyarakat lupa akan kasus ini? Yang jelas, Denny Indrayana sedang menunjukkan gejala panik. Dia bermain api yang cukup besar. Dia mengatakan apa yang dilakukannya seharusnya dibalas dengan narasi, bukan serta-merta harus dibawa ke jalur hukum. Kegilaan dari manuvernya tidak berhenti sampai di situ, seolah dia menikmati menjadi sorotan besar, layaknya selebriti yang viral. Denny kemudian menulis surat terbuka ke DPR RI mengenai pemakzulan terhadap Presiden Jokowi. Di surat itu dikatakan bahwa Jokowi layak menjalani proses pemeriksaan impeachment karena cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Dia meminta DPR RI menggunakan hak angket untuk memeriksa Jokowi atas beberapa dugaan pelanggaran impeachment. Yang pertama, dugaan Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies menjadi capres. Kedua, dugaan Jokowi membiarkan Muldoko mengganggu kedaulatan Partai Demokrat yang bisa mengganggu pencapresan Anies. Ketiga, dugaan Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan parpol dalam menentukan arah koalisi. Tapi ada satu blunder besar yang dilakukan Denny Indrayana, yaitu mencatut nama Wakil Ketua Umum P3, yaitu Arsul Sani. Dalam surat itu disebutkan bahwa Sutrisno Bachir bertanya kenapa P3 tidak mendukung Anies, padahal mayoritas pemilihnya mendukung Anies. Padahal bisa mengakibatkan P3 hilang di DPR pada pemilu 2024. Arsul Sani menjawab bahwa P3 mungkin di 2024 hilang jika tidak mendukung Anies. Tapi mendukung Anies membuat P3 dipastikan hilang sekarang juga karena bertentangan dengan kehendak penguasa. Kalian pasti bisa membayangkan betapa kacaunya seorang Denny Indrayana yang berani menulis seperti itu. Tulisannya ini tidak lebih dari sebuah narasi sampah yang bertujuan membuat penguasa seolah sebagai pihak jahat dan mengerikan. Ternyata Arsul Sani tidak tinggal diam. Dia protes dan mengecam Denny Indrayana yang ugal-ugalan mencatut namanya. Dia tegas mengatakan isi surat tersebut adalah kebohongan publik dan ketidakpantasan sebagai orang yang mengidentifikasi diri intelektual. Arsul Sani menghubungi Denny Indrayana dan memberikan dua pilihan untuk menyelesaikan persoalan ini. Pilihan pertama, dengan proses hukum yang akan diajukan ke Bareskrim Polri,
atau pilihan kedua dengan cara meminta maaf kepada P3 dan dia. Permohonan maaf harus disampaikan di ruang publik dan janji tidak akan mengulangi lagi. Denny Indrayana langsung gemetar dan tidak memberikan perlawanan berarti. Dia memilih pilihan kedua dan meminta maaf serta tidak akan mengulangi lagi. Coba pikirkan kembali, kenapa Denny Indrayana berani membuat kehebohan yang fatal seperti ini? Statement dia dan juga surat terbuka terkait pemakjulan terhadap Jokowi sudah kelewat batas. Selalu ada niat dan udang di balik batu jika seseorang berani membuat kontroversi dalam skala besar. Denny Indrayana bahkan berani menyenggol negara dan meminta Jokowi dimakzulkan. Ternyata Denny Indrayana mengaku daftar sebagai caleg Demokrat di daerah pemilihan di Kalimantan Selatan. Saya baca berita, beberapa media konfirmasi ke Demokrat, tapi masih belum ada jawaban. Tapi kita anggap saja itu benar. Jadi tidak salah kalau kita simpulkan orang ini ribut-ribut cari perhatian supaya namanya terkenal. Dia cari panggung karena ternyata dia mau nyalek. Pantas saja, tak ada angin, tak ada hujan. Dia koar-koar membuat kegaduhan besar demi melambungkan namanya sebagai caleg. Beberapa hari lalu SBY menerima umpan dari Denny Indrayana dan mengatakan bahwa itu bisa menimbulkan chaos politik jika benar. Sekarang semuanya terang benderang. SBY merespon ucapan Denny yang adalah seorang bakal caleg dari Demokrat. Pertanyaannya adalah, apakah SBY tahu soal ini? Kalau SBY tahu Denny bakal caleg, maka ada dugaan ini sengaja dikondisikan agar gaduh. Bendahara Umum Nasdem, Ahmad Saroni mengatakan Demokrat terus memaksa agar AHY bisa menjadi cawapres Anies. Kalau sudah memaksa, biasanya akan ada konsekuensi serius. Misalnya, Demokrat cabut dari koalisi dan menghancurkan mimpi Anies sebagai capres. Demokrat bisa menjadi penyebab terbesar Anies dijegal. Penjegalnya adalah Demokrat sendiri. Tapi narasi yang dilontarkan Denny Indrayana adalah pemerintah mau menjegal Anies. Sedangkan kita tahu koalisi perubahan mulai goyah. Ada saling ancam antara Demokrat dan Nasdem. Demokratlah biang keroknya karena AHY ngotot mau jadi cawapres. Tapi pintarnya mereka, pemerintah selalu dinarasikan sebagai biang kerok. Dan Denny Indrayana adalah bakal caleg dari Demokrat. Orang ini layak mendapatkan tepuk tangan dan standing ovation selama 10 menit. Silakan kalian tarik benang merahnya. Mau nyalek aja sampai harus bikin sensasi besar. Semoga masyarakat bisa membuka mata lebar-lebar dan menilai orang ini seperti apa. Buat gaduh soal putusan MK, lalu bikin surat terbuka dan mencatut nama Wakil Ketua Umum P3 tanpa cek dan recheck. Mau gabung dengan Demokrat pula? Heran aja sih, kenapa Demokrat mau menampung orang seperti ini. Tapi tidak heran sih, lihat saja kader-kader Demokrat. Banyak yang tidak bermutu dan banyak yang terlibat korupsi. Bagaimana menurut Anda? Saya akhiri dulu sampai di sini. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.